Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita masih pada pasal keempat, yaitu adalah Kitabullah Al-Mastur wa Kitabullah Al-Manzur. Artinya adalah kitab-kitab Allah yang tersurat dan kitab-kitab Allah yang terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk mengenal Allah dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan memperlihatkan kepada hasil perbuatan Allah, itu segala bentuk ciptaannya yang ada di dunia. Dan cara yang kedua yaitu dengan mengajak hamba-hambanya untuk bertafakkur dan merenungi ayat-ayatnya. Adapun cara yang pertama, maka terkait dengan segala penciptaan yang terlihat di alam semesta ini. Langit, bumi, hewan-hewan, dan yang lainnya. Sedangkan cara yang kedua, maka terkait dengan wahyu Allah yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengajak kita untuk merenungi dan memahami ayat-ayatnya. Adapun cara yang pertama, maka contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan masih banyak lagi contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, yang mengenalkan Allah melalui hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan akan hasil perbuatan Allah. Dan setiap hasil perbuatan Allah, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat. Jadi kita harus yakini bahwasanya setiap hasil perbuatan Allah maka menunjukkan akan sifat Allah yang mulia. Dan hasil perbuatan Allah yang mengandung manfaat dan kebaikan, maka ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pun bisa mengenal bahwasanya Allah memiliki sifat kasih sayang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian hasil perbuatan Allah yang berupa azab dan hukuman, maka ini menunjukkan akan sifat murka Allah. Berarti kita pun bisa mengenal Allah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Kemudian hasil perbuatan Allah yang menunjukkan pemuliaan terhadap hamba-hambanya dan pertolongan atas hamba-hambanya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat cinta. Sehingga kita pun tahu bahwasanya Allah memiliki sifat cinta. Dan cinta Allah tentu tidak sama dengan cinta makhluknya. Kemudian hasil perbuatan Allah yang berupa penghinaan dan penelantaran terhadap makhluk-makhluknya, maka ini menunjukkan Allah memiliki sifat benci. Dan kita harus yakin benci Allah tidak sama dengan benci makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya, semua hasil perbuatan Allah tadi membuktikan akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, sekaligus menjadi kebuktian akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Di surat Fussilat ayat 53,
kami akan memperlihatkan, kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka, sehingga mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Adapun cara yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu untuk mengenal Allah, yaitu dengan mengajak bertafakur, mengajak hamba-hambanya bertafakur dan merenungi ayat-ayatnya. Maka contohnya adalah seperti firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an. Kata Allah, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Dan masih banyak contoh ayat-ayat yang lain yang menjelaskan yang mengajak agar manusia mengenal Allah melalui ayat-ayat dalam Al-Quran, dengan memahamkan Al-Quran. Kemudian contoh lainnya di dalam hadis, maka seperti kisah seseorang yang tatkala ia sedang safar dengan untanya, kemudian tiba-tiba unta tadi lari dengan membawa perbekalan yang ia miliki berupa makanan dan minuman. Kemudian tatkala ia sudah pasrah di tengah-tengah padang pasir, ia sudah putus asa bahwa ia akan mati, maka tiba-tiba unta tadi kembali dengan membawa perbekalan yang masih lengkap, yang masih utuh. Maka saking gembiranya ia pun segera memegang tali kekang unta tersebut. Kemudian berucap, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia salah mengucapkan saking gembiranya dia. Kemudian apa kata Nabi SAW tentang hadis ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Bahkan lebih gembira daripada orang yang tadi kehilangan untanya, kemudian unta tadi kembali kepada tuannya. Maka dari hadis ini kita pun bisa paham, bisa mengenal Allah. Bahwasanya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Dengan kembalinya hambanya tatkala dia berbuat dosa, kemudian dia kembali, maka Allah sangat gembira. Bahkan lebih gembira dengan orang-orang yang tatkala berbuat dosa, tatkala pergi, kemudian untanya hilang, kemudian kembali lagi untanya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang terus berusaha menerus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.